artinya sembarangan, tidak teratur gitu. Terus step, ya, beban step sama beban pulsa, ya. Jadi seperti itu. Eh, kita mau memperbaiki Excel yang sudah kita buat, sudah ada 4 tab ya. Satu, single degree of freedom tanpa damping, single degree of freedom dengan damping, single degree of freedom untuk beban harmonik ya, dengan tanpa damping, single degree of freedom beban harmonik dengan damping. Oke, jadi yang kelima ini eh, yang tanpa damping, tapi bebannya eh, kita lihat di sini ya, nanti dilihat di response unit impulse ya. Jadi misalnya ini biasanya beban apa ya? Tiba-tiba seperti ada beban gitu ya dalam waktu singkat gitu. Jadi seperti impact ya. Jadi rumusnya itu di sini ada waktu yang sangat kecil, waktu yang sangat kecil, dia diberikan gaya yang sangat yang besar gitu ya. Jadi bebannya itu seperti ini. Jadi kalau kita ada seperti ini, itu diberikan beban yang P itu yang seperti ini. Jadi pada suatu saat tiba-tiba dia diberikan beban, lalu beban itu dihilangkan. Ya, kira-kira bisa dimengerti ya. Ini dicatat ya. Oh ya, saya mau tambahkan nanti untuk ujian tengah semester eh, akan ada pertanyaan-pertanyaan bukannya menghitung semua, jadi ada pertanyaan secara prinsip ya. Misalnya bagaimana membuat respon spektra gitu ya. Open book ya. Saya selalu kuliah itu kalau kasih tes itu open book ya. Karena ini pelajaran engineering ya, rekayasa. Jadi nggak perlu dihafal, tapi harus tahu di mana rumusnya. Jadi kalau mau digunakan itu udah langsung dilihat, jangan dicari-cari lagi. Kalau belum dipelajari berarti nanti harus mencari-cari. Jadi waktu ujiannya nanti habis ya. Nanti saya serahkan ke Bakri ya. Jadi mungkin ada yang offline atau online. Online saya juga nggak tahu gimana caranya. Saya hanya memberikan soalnya saja, belum saya buat ya. Jadi kira-kira soalnya itu kombinasi antara pengertian ya. Jadi bisa dimengerti atau belum. Dan ada sedikit perhitungan ya. Jadi ada beberapa perhitungan. Ya, perhitungannya kalau yang ada rumus-rumus gitu biasanya saya kasih rumusnya ya, tinggal dipakai. Tapi ya harus dipelajari juga gimana cara pakainya, gimana cara substitusinya gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Dan misalnya bagaimana membuat respon spektrum, terus bagaimana cara berpikir ya sebagai insinyur itu. Jadi apa yang diminta gitu sama kliennya gitu ya untuk mendesain ini. Misalnya beban seperti ini gitu, apa yang harus diperhatikan gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan saya buat dan ada perhitungan sedikit ya, mungkin 4 atau 5 soal aja ya. Eh, Disiapkan ya kalau ada yang belum ngerti silakan kontak saya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, saya interupsi sedikit. Hmm, ya, mungkin eh, kelihatannya kehadirannya banyak juga. Jadi oke ya, tanggal 23 jam 6.30 ya. Oke, baik. Saya lanjut. Oke. Jadi bebannya itu masanya dia ya. Jadi sebenarnya beban itu kan gaya ya. Dan kalau kita pakai Newton, Newton yang second law of motion ini itu adalah F itu kan persamaan Newton itu F massa dikali percepatan. Jadi kalau gaya ini kita ganti menjadi percepatan gitu ya. Jadi masanya itu gaya dibagi massa kan jadinya percepatan. Jadi percepatan ini yang kita input ke
dalam sistem ya. Jadi U dot dot ini seperti ini ya. Terus diintegrasi, ini cara penurunannya ya. Ya kalau mau meneliti ya ini sangat penting, tapi kalau untuk praktisi tidak perlu sampai di apa ya, sampai tapi kalau yang tertarik ya itu bagus ya. Diturunkan sampai dia jadi seperti ini ya, dan ini responnya gitu. Responnya itu seperti ini. eh jadi ini bisa dicoba sebenarnya langsung ya ke Excel ya. Jadi saya buat ini yang tanpa damping ya biasanya. Persamaannya kan nggak ada damping dia. Iya, ada dampingnya. Ah, ada di sini ada. Oh ini special case kalau dampingnya nol ya yang di atas. Bentar. Yang di figure 41B itu, oh ini kalau dampingnya nol itu figurnya gambar 41B. Ini yang damping nol, ini contoh ya. Jadi dia nggak ada damping itu bergerak seperti ini. Kalau kita masukin dampingnya, dia bergeraknya lain lagi. Itu belum ada di buku ini. Kita buat bareng-bareng ya. Kalau ada yang sambil menggunakan PC, silakan ya. Saya mau tunjukkan. Jadi dengan damping ya. Jadi saya copy yang tab yang nomor 4 ya. Ini bisa di-download ya, saya udah kasih di. Tapi saya punya itu belum dilengkapi. Jadi misalnya percepatan, kecepatan itu belum saya isi ya. Mungkin ada yang sudah selesai, beberapa orang saya lihat sudah sampai membuat kecepatan, percepatan juga. Itu digunakan lanjut aja, jangan dibuang, jangan dibuat baru. Jadi diterusin, tabnya udah sampai 4 ini, ntar di copy yang ada dampingnya ini, yang 4 ini kita pakai mouse kanan ya, kita copy, terus kopinya ke Excel yang bukunya yang lain, buku sendiri punya ya. Jadi atau sendiri punya juga nggak apa-apa di copy, kita kopinya ke create copy. Jadi dia tab kelima ya. Jadi hari ini tab yang kelima SDF, bukannya force ini, jadi kita ganti impulse, impulse. Oh nggak muat dia, impulse with damping aja. Panjang-panjang dia nggak mau. Suka marah. Ini warnanya kita ganti lagi biar nggak sama ya. Warnanya jangan biru, hijau ya, hijau tua. Oke, jadi ini saya perbaiki. Judulnya harus sama ya. Judulnya jadi bukannya pre-vibration ini, response to unit impulse ya. Jadi nanti kalau udah selesai habis SDF ini setelah UTS saya mau mengajarkan multi degree of freedom mungkin 2-3 kuliah. Setelah itu saya mau mengajarkan menggunakan Excel untuk menghitung respon akibat gempa. Ya, dan kalau sudah sampai sana, nanti sebelum menggunakan SNI, SNI nggak sulit ya. Kita hanya menghitung model mode-nya aja. Kalau bangunan itu bergetar itu bentuknya seperti apa, itu udah keluar itu langsung pakai SNI. Mungkin saya akan memberikan tugas juga menggunakan SNI gitu ya, merencanakan berdasarkan SNI. Terus bagaimana kalau menghitung dinamika struktur dari gempa ya. Jadi nanti Excelnya bisa digunakan kalau udah kerja misalnya ya. Siapa tahu berguna, mudah-mudahan berguna sih. Ya, kalau kerjaannya di pas lagi perhitungan struktur gitu ya. Bagus kalau berguna, jadi tolong dipelajari, langsung dimanfaatkan ya sampai lulus. Oke, respon to unit impulse ya, SDF system with damping. Jadi persamaannya ini 4.1.7. Ini 416 itu sama 417 itu bedanya apa ya? 416.
416 dulu ya. 416. Ini unit impulse-nya itu ground motion kalau 417. Ya, kalau 416 itu dia dibuat dari 414 dan 415. Jadi kalau inputnya ground motion, berarti berdasarkan rumus 176, maka kita coba 417. Sama aja rumusnya nggak begitu beda banyak. Ya, sama. Kalau yang 417 tuh nggak ada masanya. Ini karena ground motion. Kalau yang 416 tuh ada masanya. Kita pakai 416 aja. Ini kan ada masanya di sini. 46. Ya. Jadi example-nya itu, waduh, saya belum periksa lagi. Kita pakai example yang sama aja nah ini. Ya. Jadi ini bukannya tanpa damping ini. Harusnya salah ini. Dengan damping ya. Oh ini yang dengan damping ini. Oke. Ini ada salah ini. Bukannya tanpa damping ya. Saya hapus saja biar nggak pusing. Ya. Oke. Hmm. Kita perbaiki rumusnya. Jadi U-nya itu 416 ya. Dilihat 416. Terus U-nya itu hmm, 1, 2. Ini ada E-nya. Kita gunakan E-nya di sini. Ya, 1 dibagi massa dikali omega D. Itu ya. Jangan terlalu dekat. Lalu ada hmm, ini waktu penurunan itu ya. Jadi kasih 1 kasih 2 gitu. Untuk ini sekarang kita nggak pakai minus C omega N dikali T minus tau. Ya. Saya juga belum siapin, jadi kita sama-sama bareng-bareng aja. Ya, kalau saya udah siapin nanti nggak keburu, nggak ngerti nanti susah. Ya pelan-pelan. Jadi sinusnya kali sinus omega D, T dikurang tau. Ya, T dikurang tau. Ini nggak usah. Ini, oh ini kalau penurunannya ya. Penurunannya kalau mau diturunin silakan diikutin cara yang ini sama untuk mendapatkan kecepatan. Jadi ini yang satunya itu mana itu yang tadi saya hapus lagi. Hmm, ini nomor satunya, ini nomor dua. Gitu. Nomor duanya. Ya, jadi kan perkalian dia. Jadi nanti kalau mau turunin silakan ya, turunin mencari percepatannya lagi. Ini nanti diturunin lagi di sini. Begitu ya, silakan. Aduh ini payah deh. Kalau udah sekali diedit, ya udah kacau deh. Udah rusak deh. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, bagus juga. Ya, ini rumus 416. eh, kita coba untuk membuat grafiknya. Ya, jadi rumus perpindahannya itu bukan yang ini. Rumus perpindahannya itu yang ini ya. Ini rumus perpindahannya. Ya, seperti itu. Nanti saya kasih ini, tenang aja.
Ya. Cuma dilihat aja atau diikutin juga boleh. Kalau tidak punya MATLAB mungkin nggak bisa langsung ketik begitu. Lalu apalagi masa ada di sini. C-nya kita pakai C yang sama dulu, K-nya juga, omega N, semua kita pakai yang sama. Jadi kondisi apa eh, percepatan di awal sama kecepatan di awalnya juga pakai cara yang sama dengan nomor 4 yang tab yang keempat ya. Oh ini penurunannya nanti silakan diturunkan seperti bukan seperti ini, beda dia. Hmm, itu bukan ini dong. Ya, dengan cara yang seperti ini. Derivation nggak ada, ya dibuat sendiri. Kira-kira seperti ini. Omeganya sih juga kita bisa pakai ini semua ya. A-nya berapa, B-nya berapa. Udah nggak perlu A, B di sini. Kita langsung gunakan. Kita coba U-nya, rumusnya kita ganti. Ya. Oh, ada satu lagi yang kita lupa. Eh, tau. Tau. Ya. Di sini harus tahu. Tahu bisa diketik nggak? Saya pakai bahasa Jepang itu keluar dia tahu. Ya. Coba pakai bahasa Indonesia rasanya nggak bisa. Harus pakai simbol kali. Ya. Jadi tahunnya itu nanti ini juga detik dia ya. Ya, tahunnya itu kita masuk sini. Ini paling akhir itu berapa detik? 10 detik. Oke, kita masukin misalnya di 2 detik ya. Di 2 detik dia kita beri beban impuls. Terus nanti kita gambar grafiknya. Oke. Nah, ini kan persamaan yang dulu ini ya harus kita ganti ini semua. Kita hapus aja biar nggak bingung ya. Saya hapus aja. Jadi di sini rumusnya itu kan kita harus pakai if kan, ya. Yang kemarin itu oke ya, oke ya nggak usah. Jadi pakai if, ya. If-nya itu kan kalau waktunya ini eh, dikurang, ya, dikurang ini tahu, ya. Tahu ini harus kita kunci, ya. Kalau dia ini begini, ya ini kurang ini, ya. Tanda kurungnya harus ada dua. Jadi kalau ininya itu lebih kecil daripada nol, nol juga boleh sih sebenarnya. Lebih kecil sama dengan nol gitu ya. Ya, kalau dia lebih kecil dari nol berarti apa? Berarti responnya kita masukin nol gitu ya. Kalau dia tidak lebih kecil atau sama dengan nol, berarti waktunya udah melewati detik yang kedua. Ya, jadi nanti baru kita mulai hitung. Di sini kita satu, ya, satu dibagi M, M dulu ya. Ini M diklik aja, terus ditekan aja 4 ya, dikunci. Terus seperti yang lalu dibagi lagi omega D yang ini dikunci lagi, baru dikali ya. Eh, Kecepatan enggak atau oke? Saya ini dulu, saya tutup dulu. Atau saya perbesar dulu biar kelihatan ya. Oke ya. Jadi rumusnya itu seperti apa? Jadi baru sampai sini ya. Oke ya kelihatan ya. Bentar ya. Ini mengganggu enggak ya? Mengganggu rasanya. Oke, saya lanjut ya. Tadi sini saya tutup kan karena mau diperbesar layarnya. Kelihatan ya semua ya. Satu dibagi M dibagi omega D dikali eksponen. Ya, itu eksponen dari minus psi apa ksi saya juga lupa namanya. Pokoknya pencet itu aja. Di dikunci dulu. Ya, nanti begitu dia kok di copy ke bawah dia nggak boleh bergerak.
terus dikali ya, dikali omega n. Omega n sebelah kiri rasanya ini ya. Ini juga dikunci, terus dikali lagi waktu T. T itu kan sini dia berubah, nggak jangan dikunci, dikurang tau. Tau ini harus dikunci ya. Jadi di waktu berapa dia itu diberikan beban nanti akan eh, kelihatan di kurvanya gitu ya. Kalau dia di, di lebih kecil dari 2 detik, kan kita udah kasih nol di sini ya, nol. Nanti hasilnya nol. Kalau dia lebih besar dari 2 detik, baru keluar hasilnya. Oke? Jadi eksponennya ini saya tutup ya, baru dikali sinusnya. Nah ini saya lupa lagi rumus sinusnya. Boleh langsung nggak ya? Omega D ini dikunci lagi, dikali rumus T dikurang tau. Ini dikunci lagi ya, 4 dikurungnya 2 kali, terus kurung yang terakhir untuk if ya. Semua sudah belajar if ya. Ya, jadi ada 2 kondisi. Mudah-mudahan jalan. Bentar saya mau periksa dulu. Ini sinusnya oke, bisa langsung dipakai. Oh, dia radian ya. Oke, saya punya radian. Kita coba lihat. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi dia di 2 detik ya, baru mulai bergetar ya. Di 2 detik baru mulai bergetar. Eh, jadi kalau ini kan diumpamakan itu bebannya kan satu ya, dari apa? Dari permukaan tanah ya. Jadi kalau ini bukan itu ya. Ini ada percepatan, ada kecepatan. Ini persamaan 416 bukan 417, saya salah. Ya. Jadi nanti kalau ini tahunnya itu kita ganti 1 detik, jadi grafiknya berubah dia. eh Cuma sampai 10 ya. Kalau mau diperpanjang silakan. Ini cuma sampai 10. Jadi kalau tahunnya nanti mau dimasukin 5, jadi dari tengah dia baru keluar ya. Ya, jadi program kita udah jadi ini sekarang. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, siapa tahu nanti bisa dipakai. Ya, dan biasanya rumus-rumus impuls ya, istilah impuls itu bukannya untuk gempa. Ya, biasanya rumus-rumus ini bukan untuk gempa. Biasanya apa ya? Kita membuat bangunan yang tahan peluru gitu kan. Peluru itu bekerja sebagai impuls biasanya. Atau kayak apa ya dulu waktu peristiwa dulu ya, zaman dulu ya tahun berapa 2000 apa nggak salah saya lupa, yang pesawat udara gitu ditabrak ke pencakar langit itu juga hitungnya pakai impuls ya. Jadi setelah itu kan banyak peneliti yang menghitung strukturnya ya. Jadi di apa di dirancangnya direncanakan sekarang harus bisa menahan impuls gitu. Apalagi kalau di pangkalan-pangkalan militer gitu ya, tempat apa penyimpanan penyimpanan yang sangat penting, biasanya bangunannya itu direncanakan untuk tahan terhadap ya rudal-rudal begitu ya. Biasanya kekuatannya itu dihitungnya dengan impuls dia. Jadi itu kan sangat singkat waktunya. Jadi begitu eh, ditabrak gitu kan. Tapi yang rudal itu juga ada ledakan. Jadi itu juga mungkin harus dimasukkan. Saya juga kurang jelas. Ya, prinsipnya itu seperti ini. Jadi menggunakan impuls ya. Ini 416 kita masukin masanya kan di bawah ya, di pembilang apa penyebut apa pembagi ya. Ya, kalau masa itu kita masukin 1, itu dia jadi beban di atas permukaan bumi akibat gempa ya. Jadi seperti itu. Kalau tiba-tiba ada datang gempa terus langsung berhenti, ya, jadi reaksinya seperti ini gitu. Ya. Dan nanti bisa dicoba-coba misalnya apanya dampingnya ini kan 7.000. Kalau kita turunin jadi 4.000 ya, dia bergeraknya lebih
masih besar. 10 detik dia belum selesai. Tapi kalau kita 10.000, dia langsung teredam gitu ya, vibrasinya. Ya, oke. Kira-kira kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke 4.2. Ya, nanti kita mau menggunakan persamaan yang untuk yang tidak beraturan. Ya, mirip-mirip sih. Ya, mirip-mirip gitu. Sebenarnya 4.2 ini nggak perlu di ini. Ini saya simpen, dah saya kasih. Tenang aja ya. 4.2 itu persamaannya mirip ya. Jadi nanti seperti ini diintegrasi. Integrasi itu maksudnya kalau gempanya itu banyak berkali-kali. Nah, ini yang prinsip kita gunakan untuk eh, menghitung gempa. Ya, gempa itu dihitung, ada yang menghitung seperti ini. Kita bilangnya Duhamel integral. Ini dulu waktu saya jadi mahasiswa juga menggunakan ini. Ya, Duhamel integral. Tapi sekarang kita udah tidak menggunakan integrasi. Kita menggunakan numerik, ya, namanya linear acceleration dengan mengasumsikan percepatan itu linear, terus kita hitung kecepatan, kita hitung perpindahan, baru kita hitung respons. Agak berbeda, ya. Ini zaman saya dulu waktu mahasiswa itu. Jadi beban gempa itu dianggap sebagai beban impuls yang datang berurutan gitu. Jadi dia impuls, impuls, impuls ditambah gitu. Ya, ini kan jadi penambahan diintegrasi dari awal gempa tersebut bekerja. Ya, ini tidak perlu kita ini karena akan sangat rumit. Maksud saya persamaannya itu nanti akan banyak kolomnya tergantung jumlah gempanya. Jadi kita nggak bisa memodelkan gempa yang terlalu banyak. Ya, misalnya setiap detik kita masukin gayanya. Nah, nanti kita harus ada 10 kolom di sini. Ada 10 kolom, nanti kita harus jumlah, ya. Akhirnya kan kita integrasi. Berarti harus kita jumlah, gitu. Setelah kita jumlah, terus kita jumlah lagi ke bawah, ke berdasarkan baris, ya. Karena ini kan dia berdasarkan waktu dia diintegrasi. Dan kalau misal bebannya 10, ini 10 macam, berarti ada 10 kolom. Dari, dan waktunya misalnya dari 0 sampai 10 detik, berarti ini kan saya pakai 0,000 berapa detik itu kan. Itu harus dijumlah itu semuanya. Setiap step, setiap step. Jadi detik yang ini, yang ke 0,1 itu hasil dari detik yang 0 ditambah hasil perhitungan gitu. Jadi nanti harus ada 10 kolom dan harus dari kolom tersebut ya harus dijumlahkan 10 kolom tersebut. Jadi di kolom 11 itu nanti ada hasil penjumlahan perpindahannya. Terus waktu di copy ke bawah itu juga harus ditambah. Jadi detik ketiga itu hasilnya harus ditambah dengan detik yang kedua gitu. Seperti itu perhitungannya ini. Ya, akan sangat rumit, maksudnya tidak praktis gitu. Oke, saya skip aja itu. Kalau mau sih bisa, cuma jadi nggak praktis. Sekarang bebannya itu eh, berubah, misalnya berupa step ya, step. Oh, ini kok nggak jalan, jalan step. Oh, ini nggak bisa. Oke, oke. Step force ya, nggak mau diwarnain dia. Ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi step force itu seperti ini. Ya, ini ada yang penggambaran seperti ini, ada yang penggambaran seperti ini. Sama aja ya, ini M juga. Cuma kalau dia bergerak horizontal, dia bergeraknya vertikal. Step itu jadi seperti ini, bebannya dimulai dari titik nol itu diberi beban yang terus gitu kan. Dan tiba-tiba dia di stop. Ya, ini namanya step. Ya, kalau bebannya terus gitu, ini hasilnya itu seperti ini. Ya, nah nanti kalau dia di stop di sini itu step. Ya, nanti dia akan berubah hasilnya. Kalau hasil seperti ini kita udah ada buat di tab nomor ini ya. Tapi bebannya ini bukannya fungsi harmonik. Mungkin rumusnya akan berbeda lagi, lebih sederhana. Karena dia P-nya itu
konstan istilahnya ya. Kalau dalam istilah matematika ini konstan, nggak berubah-ubah. Malah yang kita buat ini yang pakai ini bebannya itu harmonik. Karena dia awalnya itu bebannya harmonik. Ini ya harmonik. Oke, lebih konstan, lebih sederhana. Ini hasilnya, responnya seperti ini. Oke. Oke, sampai sini saya rasa bisa gampang dimengerti. Duhamel integralnya, kita ini sih pakai Duhamel integral nih. Nah, buku ini ya. Jadi ini hasilnya itu seperti ini nanti. Ya, mirip-mirip sama yang persamaan ini ya. Ini saya atasin biar kelihatan. Ini juga yang sudah kita lakukan itu. Rumus ini kan ya mirip-mirip lah, malah lebih sederhana ya. Jadi yang belakangnya ini nggak dipakai ya, mirip itu sama sekali mirip. Oh, sebelah kirinya ditambah akibat dampingnya. Ini akibat dampingnya harus tambah yang eksponen itu mirip-mirip. Ini persamaannya masih salah ini. Ini tanpa dampingnya. Iya, tanpa damping. Kalau yang dengan damping yang ini lebih mirip yang ini ya. Jadi persamaan yang ini nggak ada P0-nya. Bentar, saya salah lagi. Yang ada P0-nya di sini. Ini ya, yang ada P0-nya. Tapi ini yang tanpa damping ya. Kalau mau dimasukin damping ini di sebelah kirinya dikali ini nih. Eksponensial itu. Ya. A tambah B itu dikurung lagi, ditutup, dikali eksponen. Itu jadi dengan damping. Dan di ini kan harmonik. Kalau harmonik itu ada bagian ininya. Kalau dia bebannya step biasa, konstan itu ini jadi hilang semua. Ya. Hilang bagian ini jadi P0 dibagi ke aja. Ini harus ada damping nih. Saya belum perbaiki nih rumusnya ya. Ini kan harusnya ada dampingnya. Tapi nggak ada force-nya. Oke. Persamaannya itu harusnya. Ya, ada damping dan bebannya itu kan ada. Nggak nol ya. Ya, seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ini saya mungkin di sini kita belum tambahin bebannya ya. Kira-kira seperti itu. Nanti ini saya kasih kok. Oke. Dan di sini A-nya berapa kita udah hitung dulu ya. Semua B-nya berapa udah kita masukin ke sini ya langsung dihitung bisa respon eh, perpindahan ya. Nanti ini kalau diferensiasi jadi kecepatan gitu. Diferensiasi lagi jadi percepatan. Sudah harus bisa ya. Mungkin tugas akhir keluar. Ya, ini kan perpindahan. Coba turunkan lagi nanti DU dibagi DT itu kan jadi kecepatan ya. Siapa tahu kecepatannya ditanya ya. Ini diturunkan terhadap fungsi T ya. Kalau yang P0 dibagi K itu konstan. Di waktu derivasi dia nol hilang ya. Apalagi sampai ke percepatan dia udah nggak ada hilang ya. Kecepatan juga hilang ya. Dipelajari sedikit mengenai apa derivasi ya. Kadang begitu, kadang cuma sampai perpindahan aja. Ya, nanti kecepatan percepatan hitung sendiri gitu. Oke. Nah, eh, sebelum ini saya lanjut. Bentar ya, saya lihat-lihat dulu. Lumayan banyak juga hari ini. Nggak apa-apa kita lanjut aja deh ya. Oke. Nah, ini kan sekarang bebannya bentuknya lain. RAM atau rem ya. Itu kayak ini, sebenarnya rem itu untuk menanjak gitu. Ini kan impuls ya, impuls. Bentar, yang tadi itu saya masukin biar mudah dimengerti. Bebannya itu seperti apa.
Ini ya. Ya, saya copy aja ini. Ya, nanti saya maju sini biar eh, semua bisa dilihat sedang hitung apa sih ini, ya. Silakan digunakan, ya, kan lebih biar lebih jelas. Nanti kalau ya berapa tahun lagi udah lupa ini hitung apa sih, ya. Jadi ditaruh gambarnya, oh hitung ini gitu. Jadi lebih bagus, ya. Kalau bikin Excel itu saya tuh biasa pakai gambar, ya mudah diingat. Ini juga harusnya ada gambar, saya lupa, ya. Nanti bisa dimasukin sendiri. Jadi ini kan impulse, ya. Oke, kalau ini kita lanjut. Nah, setelah impulse ini saya save dulu biar nggak hilang. Oke, sampai di mana ini? Oh, RAM itu ya. RAM itu tanjakan. Nah, ini tanjakan. Ini tanjakan. Ini ada turun gitu kan. Jadi segitiga. Ada yang harmonik. Ada yang step. Step itu jadi suatu saat dia di, di stop gitu. Ini namanya step. Step function. Oke? Oke, baik. Saya lanjut ya. Belum terlalu cepat. Ya, jadi ini bebannya itu seperti ini. Ya, kalau yang step itu kan ini P-nya P0, tidak ada fungsi waktu dia. Nah, ini ada fungsi waktu karena dia berubah terhadap waktu. Ya, ini remnya di sini. Jadi rumusnya itu seperti ini. Ya, T-nya dibagi K gitu. Mana dia? P0 ya. Entah apa ini rumusnya dari mana ini? Mungkin dia hitung dari sini ya, T-nya. Jadi pada waktu T sama dengan nol gitu. T-nya dan masukin T-nya pada waktu nol itu sebagai fungsi waktu ya. Awalnya. Oh ini. Ini perumusannya seperti ini. Jadi kalau pakai perumusan seperti ini kita bisa bentar ya, ada chat siapa ini? Oh, sekarang udah kelihatan ya screen-nya ya, Mirza ya. Oke ya. Tadi chat itu. Sekarang udah kelihatan kok. Mirsa kelihatan? Nggak kelihatan? Iya, udah kelihatan Pak, makasih. Kelihatan. Oke. Oke. Tadi ditanya di chat saya nggak lihat chat tadi. Sorry. Ya. Oh ini rumus yang itu rem itu. Ya. Jadi T dibagi TR kan. TR-nya di sini. Misalnya 5 detik. Ya. Jadi kalau T-nya itu nol. Ya. Jadi di 1 detik. eh satu. Aduh. Satu, dua, tiga, empat. Jelek sih. Nggak apa-apa ya. Satu, dua, tiga, empat. Hmm, jadi 1 detik itu P-nya itu P fungsi T sama dengan satu. Jadi P0 dikali 1/5. Ya, ini yang jadi persamaan segitiga itu. Ya, jadi waktu dia di TR itu P-nya P0. Ya, jadi di sini itu P0. Ya, sebenarnya ini fungsi segitiga itu. Segitiga yang ini ya. Jadi keluarnya di sini. Ya, T dibagi TR. Oke, jadi nanti habis ini nol dia hilang, gitu, di stop gitu. Nanti dia bergetar sendiri. Jadi ada beban seperti ini, atau misalnya bebannya itu kita tidak hilangkan, tapi kita bikin dia eh, ke samping kanan gitu, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Kalau pakai Excel kan gampang kita pakai if ya, di sini if-nya, ya, ya. Jadi bentuk seperti ini juga ada. Nah, ini bentuk seperti ini nanti kita gunakan untuk materialnya, ya.
materialnya kan nanti kalau misalnya leleh gitu, itu seperti ini mirip-mirip juga bisa. Nah, seperti ini ya. Oke, nah, kira-kira seperti itu. Terus ada nggak nih? Kalau mau dicoba silakan ya. Kalau mau dicoba itu rumusnya 4,4,2. Hmm, ya, sebenarnya bisa saya coba. Udah kecapean juga saya. Jadi 4,4,2 ini ya. Ya ini yang tadi itu yang kita bicarakan. Nah, ini rumus perpindahannya ini. Ya, UST yang nol itu nanti kita bisa hitung dari mana? Ini ya, P0 dibagi K. Ya, masukin dia ke UST nolnya, harganya sini. Lalu pakai T, pakai TN, pakai TR. Dihitung aja nih terus. Ya, berdasarkan T yang kecil ini yang waktunya dari 0 sampai 10 detik misalnya. Ya, gitu. Silakan dicoba atau kita coba mau ya. Jadi dia nanti hasilnya seperti ini harusnya ya. Oke, kita cobalah. Kita ada waktu sampai jam berapa? Nah, ini udah 60 menit ya. Oke. Atau silakan di ini saya ini ya. Eh, gimana ya? Ada waktu enggak ya? Saya mau coba yang 4,4 ya. Hmm, 4,4. Nanti ada yang dikerjakan sendiri ya di rumah ya. Lumayan banyak. eh oke deh, kita ini impulse, terus rem ya. Saya buat dan nggak apa-apa. Ini saya copy ke sebelah kanan. Kita coba lihat. Jadi enggak nomor 6 ya. Jadi SDF rem with damping. Oke, ini tanpa damping ini. Iya, ini nggak ada dampingnya ya. Hmm, hasilnya sih ya begitu aja. Mirip yang tadi, impulse gitu. Jadi impulse-nya itu dihitung, dijumlahkan ya dengan fungsi waktu. Hmm, ini nggak ada dampingnya ya, 4,4,2. Semuanya nggak ada dampingnya. Oke, kita coba lah. T dibagi TR, ini kan T dibagi TR. Ya, ini kan jadi responnya. Responnya dalam bentuk T dibagi TN. Oke, dia maunya T dibagi TN. Nanti ini saya bersihin dulu nih, jorok. Ini bersih ya, udah kita copy deh. Saya copy ya, itu biar bisa dilihat. Ini yang nomor 6 ya. Warnanya saya ganti, tanya lagi, orangnya lagi. Hmm, kuning deh, nomor 6 ya. Jadi ini yang baru, pakai rem itu cara ininya ya, mendapatkan kurva ini itu seperti apa. Warnanya saya jelas, terangin dulu sedikit. Ya. Nah, dia itu nggak pakai T, kalau yang ini, dia itu pakainya T dibagi TN. Ya,
Gitu. Jadi T dibagi TN-nya itu ini, gitu ya. TN-nya mana? TN-nya harus dihitung dulu. Oh, TR dibagi TN. TR-nya itu berapa detik? Oke, nggak apa-apa, bisa. Ya, kita coba hitung. Jadi UST 0. Jadi kita pakai UST 0 di sini rumusnya. Ya, UST 0-nya itu P0 dibagi K. P0 ada nggak? Nggak ada ya. Harusnya ada di sini dia. Nah, ini. Ya, K-nya ada nggak? Ada Kak di sini. Saya pindahin aja dulu. Ya, UST-nya nanti dalam meter ya. Karena UST-nya itu kan P0 dibagi K. Ya, seperti itu. Jadi yang juga kuning. Nah, ini udah kita udah selesai bikin UST 0-nya. Tinggal kita plotnya itu agak beda ya. Karena T dibagi TN. TN-nya itu saya belum dapetin dari mana ini. Hmm, 2,5. TN-nya dari mana? TN-nya mungkin ada di sebelum ini halaman 125. Di halaman berapa ya? Ada TN nggak dia? Hmm, ada. Sebelum lagi 123. Dia nongol tuh di 125. 24. Dia nongol udah. TN-nya harusnya ada di TN itu WN, omega N sama. Jadi omega N ini kan omega N ya. Ini kan omega N. Ya, omega N. Jadi omega N itu kan 2 PF, 2 pi F. F-nya ini Fn. 2 pi dibagi Tn gitu. Ya, berarti Tn-nya itu kan 2 pi dibagi omega N. Ya, ada di sini. Jadi TN-nya itu omega N-nya itu punyanya dia ya. TN-nya itu di bawahnya. Ini pasti detik aja dia ya. 2 pi dibagi omega N. Sama dengan 2 dikali pi dibagi omega N. Nah, ini TN-nya 0,31 detik. Oke, saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini dari mana? Enggak. Ini ya. Nah, tinggal kita ganti aja rumusnya. Ini gampang. Jadi semuanya itu dalam bentuk T dibagi TN, TA dibagi TN gitu ya. Oke, TA dibagi TN. TA dibagi TN itu udah konstan ya. Jadi ini TR dibagi TN itu kan udah konstan. Karena TR-nya kan mana dia? Oh ini jadi TR ini. Ya, ini kita definisikan. Misalnya sampai 5 detik. Ya, taruh di atas sini biar nggak lari kemana-mana.
ya. Jadi TR dibagi TN kan 5 dibagi 0,31 ya 16. Oke, ini udah selesai. TR dibagi TN ini udah ada. Jadi kita hitung aja langsung. UT-nya itu sama dengan UST 0 yang ini kita kunci ya dikali T dibagi TN yang sebelah kiri ini dikali dibagi sekarang dibagi TR dibagi TN yang ini ya F4 nih harus dikunci dikurang sin nih apa sin 2 dikali pi dikali T dibagi TN ya lihat-lihat persamaan 4,4,2 ya kali ini ditutup ya ditutup dulu sinnya terus dibagi 2 dibagi pi dibagi TR dibagi TN. Ini ada di sini. Tinggal dikunci. Nah, ini tutup dah rumusnya. Nah, jadi mirip ya. Udah sama tuh. Eh, untung sama. Kalau nggak sama saya pusing lagi. Ya, jadi sampai 10 detik dia bergeraknya seperti ini. Nah, kalau dikasih beban P0 ya. Oke, nah kita lanjut. Eh, kalau yang beban yang ini kayak saya rasa nggak usah ya, tinggal dipakai aja rumusnya. Atau kita coba aja deh, nggak apa-apa ya. Jadi nanti sisa dari mata kuliah ini hari Rabu tadi ya, benar ya. Hari eh, Kamis tanggal 23 ya, tanggal 25 nanti saya masukin ke Kamis tanggal 23 jam 6.30 waktu Indonesia, berarti tempat saya 8.30 ya. eh 1 jam setengah, jam sampai jam 11 malam ya. Hmm? Nggak sampai dong, nggak sampai dong. Cuma 1 jam 30, 1 jam 40 ya, sampai jam 10 lewat 10 100 jam kan. 1 jam 40 menit. Oke, ya. Nah, oke, saya lanjutkan dengan yang ini, dengan step force, dengan finite rise time. Jadi dia nggak terus diberi beban begitu, kan ada dibatasi ini jadi bawahnya. Ini saya simpen dulu ya. Ini nanti silakan dipakai ya. Kalau mau diperbaiki, lebih diimprovisasi silakan. Ini saya copy lagi ke berikutnya nomor 7 ya. Jadi nanti semua punya Excel yang bisa dipakai untuk bermacam-macam. Setelah RAM itu saya mau kasih step force. Step ya, step force. Dengan damping aja udah. Semua pakai damping deh. Terus rumusnya jadi berubah. Yang rem itu rumusnya saya belum tulis. Yang tadi saya tulis dulu ya, yang 4,4. Rumus UT-nya itu saya hapus deh biar nggak repot. Ya, UST, UST yang ke 0 ya, dikurang, dikalikan ya, T dibagi TN. Ini dikali ini, TN dibagi TR.
ya. Habis sekali dikurangi dengan sin dari 2 dikali pi dikali T dibagi Tn. Ini aja, ya. Gitu, biar lebih jelas. Ya, ini yang nomor 6 hari ini. Eh, ya, ini untuk yang equation 4.1, 442 ya. Belum semuanya saya perbaiki ya, silakan diperbaiki kalau disubmit ya. Jadi untuk rem ini ya, remnya ke atas bisa ke bawah. Oke, sekarang saya lanjut. Rem ini diperbaiki bentuknya. Jadi step yang seperti ini. Ini saya copy ini. Ya, kita mau modelin yang ini sekarang. Ya, biar lebih jelas. Warnanya saya terangin sedikit. Ya, sekarang rem ini kita mau perbaiki. Jadi dia ada eh, suatu saat di TR ini dia jadi panelnya itu nggak dinaikin lagi, dibuat tetap. Ya, jadi rumus yang kita pakai itu rumus 4.5.4. Dua-duanya A, B. Ya, rumus 4.5.4 dan yang A dan yang B 4.5.4. Saya perbaiki sini. Belum semua ini rumus yang lainnya masih kacau balau ini. Minta diperbaiki ya. 4.5.4 A dan B. Gitu ya. Oke, itu gampang karena di ininya aja tinggal ditambah ya. Agak mirip tapi beda ya. Agak mirip tapi beda. Bisa kita akalin dengan cara membuat dua kolom ya. Jadi ini saya pindah ke sini. Ya, saya pindah ke sini. Nah, di sini kita buat dulu yang bagian satunya. Nah, bagian kedua ada 3 ya. Beda-beda semua ini, nggak ada yang sama rumusnya. Oke, nggak apa-apa. Ya, semua sinnya itu sama. Cosnya omega n. Innya omega n aja. Ada yang T minus R. Cosnya juga ada yang omega n. Ini harusnya agak 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 ribet ini. Apalah, saya buat 4 lah. Ya, jadi sininya, sinnya, omega n T R. Ya, omega n T R. Sinnya omega n T R. Lalu,
Sin omega N T dikurang TR. Ya, ini jadi cosine ini jadi copy di sini. Nah, seperti itu. Ya, dari sinnya ini jadi sama dengan sin omega N-nya mana? Ini ada di atas sini. Dikunci. Saya perbesar ini dulu ya. Bentar ya. Biar semua kelihatan. Oh, kelihatan ini semua. Ya. Jadi saya masukin rumus jadi kelihatan. Dia lari ke sana. Hmm. Oke, saya ketik ya. Jadi rumus di atas itu sinnya omega n dikunci dikali TR. TR itu ada di mana? Di sini. Nih, 4 ya. Ini juga dikunci. Udah itu aja. Biar nanti kita hitung pakai rumus. Kosainnya, kosainnya kan sama ini rumusnya. Kita kopinya dari sini. Jadi nanti kita ganti kosainnya aja. Ya. Lalu sinnya juga kita bisa pakai yang ini. Omega N dikali. Bukannya TR ini dia. Jadi T dikurang TR. Gitu. Jadi jadi balik lagi ke T bukannya TN ini. Nggak ada TN. Gitu. Dan rumus ini bisa kita gunakan lagi untuk kosainnya dengan rumus yang sama. Sin aja yang diganti ya. Omega N T. Nah, nah baru kita kumpulin di sini. Ya, fungsi if. Ya, kalau T-nya ini lebih besar sama dengan TR yang ini. Ini yang 4 ya. Kalau dia lebih besar, kita pakai rumusnya 4,5,4a. Jadi perhitungannya itu agak panjang. Jadi kita pakai yang USTO yang ini dikali tanda ketik buka 1 tambah 1 dibagi omega n dibagi lagi TR dikunci lagi ya baru dikali tanda bukanya ada 2 1 dikurang nah ini cosine omega n kita tinggal klik yang ini ditutup dikali sin omega n yang T dikurang TR itu yang di sini ini nggak usah dikunci-kunci dikurang sin omega n aja yang ini gitu dikali cosine yang ini baru ditutupnya 2 kali. Nah ini kalau persamaan ini T-nya lebih besar dari TR jadi 4,5,4 yang dipakai. Kalau tidak kita ketik lagi rumus yang di bawah 4,5,4 B. Jadi UST dikali satu buka 1 dikurang 1 dibagi ya omega n-nya jangan lupa ini dikunci dibagi TA lagi dikunci terus ya lalu dikali ketika sin yang omega n aja yang sebelah kiri dikurang sin yang sebelah kanannya baru ditutup 2 kali. Nah ini selesai nih rumusnya. Ya, kok jadi begitu? Benar nggak? Rasanya aneh. Oh, ininya belum saya copy juga ke bawah. Ya.
Kok ada yang aneh ini. Rasanya ini yang aneh. Udah bener ini. Kayaknya sangat besar apa? Hmm, Bentar ya, udah hampir selesai nih. Scene-nya itu kan, oh dia masih pakai T dibagi TN ya ini. Gambarnya itu harus pakai T dibagi TN. TR dibagi TN. TR dibagi 16 ini. Nggak bagus ini. Coba TR-nya saya turunin ya. TN-nya itu kecil. 6. T dibagi TR-nya 1. Ini. Hmm. Ya, 3 ini udah 3. 3 masih kebesaran ya. 0,5 berarti 1,6. Nah, masih ada salah ya. Rasanya ada salah. Ini kenapa dia jadi 0? Rasanya ada salah ya. Nanti tolong diperbaiki ya. Kalau nggak keburu, kita lihat lagi deh. Oh, dia sumbunya masih pakai T dibagi TN. Kalau gitu harusnya yang tadi itu rumusnya. Bentar ya. Kayaknya di sini. Ini harus yang tadi ini. T ini dibagi TN. 0 sampai 3, 4. Nggak apa-apa, sampai 10. Terus, ini kan rumusnya bukan pakai TN dia. Sinnya kan langsung TR. Oh, yang di sini dia harus pakai T. Dia mau pakai T berarti ini harus kita kali dengan TN. Kali TN. Terus ininya. Nol sih. Aneh. Harusnya ini nol ini. Ya, kok dia nggak nol? Ya, ini nol kan. T dibagi TN. Terus ininya kan U dibagi UST nol. Jadi ini harus dibagi lagi ini. UST nol mana? Ini harusnya nol ya.
Kenapa dia nggak nol? Hmm. Oke, kira-kira hari ini sampai sini aja. Ntar saya perbaiki lagi kalau ini. Saya rasa saya ada salah di mana belum ketemu. Ya, nanti saya perbaiki lagi. Aneh, harusnya jalan. Ya, nanti hasilnya keluarnya tuh di halaman 127 ya. Atau pakai persamaan 455 keluarnya tuh di halaman 128 ya. Jadi nanti hari Kamis ya, minggu depan kita lanjutkan di bagian 4.6, 4.6 sampai selesai. Ya, nanti kita selesaiin, terus masuk ujian tengah ya. Ujian tengah, setelah ujian tengah nanti saya mau ajarin multi degree of freedom, pakai Excel, cara menghitung modal, analisis, terus cara menghitung gempa. Ya, kira-kira seperti itu ke depan. Dan kalau sudah jadi, baru kita menggunakan SNI. Ya, jadi gimana cara menggunakan SNI? Itu mah dibaca sendiri ya, itu standar ya. Tinggal diikutin aja peraturan. Ini masih ada salah ya, nanti saya perbaiki lagi. Saya lihat salahnya di mana. Harusnya agak beda ini kurvanya. Yang sebelah kiri ini agak beda. Harusnya yang sebelah kiri ini mirip ini ya, mirip yang di tab yang 6 harusnya mirip seperti ini. Baru di atasnya dia itu oke ya, udah benar kalau di atasnya. Oke, masih ada berapa menit? 9 menit ya. Kira-kira absensi gimana? Mungkin saya udah terlalu lama ini harus keluar. Betul.